Pesawat tempur selalu menjadi kebanggaan Amerika Serikat. Tidak ada negara lain di dunia yang dapat menandingi ukuran Angkatan Udara Tempur AS atau kualitasnya. Banyak pesawat dengan bintang putih Amerika di sayapnya telah menjadi legenda, seperti pesawat tempur F-4 Phantom II generasi ketiga terbaik, F-16, Fighting Falcon generasi keempat terbaik dan paling banyak diproduksi, F-22 Raptor generasi kelima pertama dan terbaik, pesawat dengan ketinggian tertinggi dan produksi tercepat, SR-71 Blackbird yang terkunci, dan masih banyak lagi. Tapi, kepemimpinan harus terus ditegaskan tahun 30-an yang akan datang, di mana langit akan menjadi milik pesawat yang sama sekali berbeda. Apa saja itu? Dalam video ini, kami akan memberitahu Anda tentang proyek-proyek Amerika yang akan menentukan bentuk penerbangan tempur mulai dari 30-an dan setidaknya sampai pertengahan abad kita. Penaklukan superioritas di bidang udara dan angkasa tetap menjadi prasyarat bagi ASLS untuk mencapai tujuannya dalam konflik militer. Menurut para ahli militer, pada periode awal perang, pengelompokan udara NATO harus mampu mencapai hingga 100.000 target siang dan malam di berbagai tempat. Kondisi fisiografi dan meteorologi pada saat yang sama harus diperhitungkan, serta kekalahan yang akan terjadi dalam kondisi perlawanan keras terhadap pertahanan udara musuh dan pesawatnya. Maka, kita dapat melihat betapa pentingnya pilihan yang tepat dari konsep pesawat masa depan dan realisasi teknisnya yang sempurna. Modern Combat Aviation terdiri dari 3 kelas utama: pesawat pembom strategis, fighter dengan fungsi pembom taktis, dan pesawat serang. Pertimbangkan apa yang direncanakan ASLS untuk dimiliki pada tahun 2070-an di setiap kelas. Pembom strategis. Setelah dimulainya uji terbang B-21 Raider, kelas ini memiliki kepastian terbesar karena dipaksa melakukan ini dalam keadaan objektif. Menurut perhitungan analis Pentagon, pada tahun 2037, jumlah total pesawat B-52, B-1, dan B-2 akan kurang dari 170 unit, yaitu akan kurang dari jumlah minimum yang diizinkan untuk total armada pesawat strategis AU/ASS. Pengembangan B-1 dan B-2 tidak membenarkan dirinya sendiri. Supersonic B-1 ternyata menjadi jenis pesawat yang paling tidak diminati untuk operasi tempur. Sementara pembom seperti itu berada di garis 100 unit. Meskipun memiliki beban tempur yang lebih besar, 34 ton, dibandingkan dengan 345 ton di B-52, biaya operasionalnya jauh lebih mahal. Supersonic B-1 terbukti menjadi proposisi yang kalah, dan Subsonic B-2 Spirit yang dapat diamati rendah ternyata menjadi pesawat termahal di dunia dengan biaya yang sangat mahal, sebesar 2 miliaran, ditambah biaya 1 jam terbangnya melewati angka $170.000. Pada saat yang sama, untuk setiap jam terbang dibutuhkan 60 jam kerja perawatan kompleks. Hal ini menyebabkan fakta bahwa Spirit hanya dibangun 20 unit dan mereka hanya dapat beroperasi di Amerika Serikat. Munculnya B-21 Raider Subsonic tampaknya memecahkan banyak masalah. Pertama, itu adalah pesawat modern yang menggabungkan semua teknologi siluman modern yang membuatnya sangat sulit bagi musuh untuk mengidentifikasi dan menghancurkannya. Kedua, biayanya hampir 3 kali lebih rendah dari B-2 Spirit dan biaya operasinya juga jauh lebih rendah. Ketiga, memiliki radar yang sangat sensitif yang memungkinkan pesawat untuk secara efektif menyerang dan secara efektif bertahan, dan akhirnya memiliki cadangan yang sangat besar untuk modernisasi, khususnya untuk pemasangan peluru hypersonic baru, rudal, dan bahkan senjata laser. Volume pengadaan yang direncanakan untuk B-21 adalah sekitar 80 hingga 100 mesin, dengan kemungkinan meningkatkan buku pesanan menjadi 145 mesin. Jet tempur tidak seperti pembom strategis, tidak ada kejelasan besar di sini. AS memiliki 2 program untuk pengembangan ke-6 generasi fighter, FXX untuk AL dan NAD untuk AU. Programnya tentu sangat dirahasiakan, namun menurut informasi yang bocor,
kita sudah bisa menguraikan penampakan pesawat ini dan kemampuannya. Pertama, kita catat bahwa itu pasti yang pertama adalah siluman. Selama beberapa dekade terakhir, pertahanan udara telah membuat lompatan jauh ke depan, dan sekarang kecepatan tinggi atau kemampuan manuver yang luar biasa tidak lagi menyelamatkan. Harapan untuk siluman harus jauh lebih tinggi daripada kendaraan generasi kelima. Oleh karena itu tidak ada lunas, tetapi hanya skema penjahit seperti di B-2 Spirit dan B-21 Raider. Kedua adalah kehadiran UAV bersayap yang hanya memiliki stealth rendah, mempersempit jangkauan pertahanan udara musuh tetapi tidak menghilangkannya. Jika perlu untuk memenuhi tugas di zona ini, tidak ada yang akan mempertaruhkan pilot atau mesin yang ada bernilai beberapa ratus juta. Drone yang dikendalikan dari pesawat akan dikirim ke sana. Tetapi, mengapa mengubah jet tempur menjadi titik kendali drone? Bukankah akan lebih mudah melakukannya dari darat? Masalahnya adalah UAV belum menjadi sepenuhnya otonom dan mengirim sinyal dari beberapa ribu kilometer jauhnya. Berarti penundaan pertempuran udara modern, di mana sepersekian detik membuat semua perbedaan. Penundaan seperti itu berakibat fatal. Selain itu, dalam konflik serius, kedua belah pihak akan secara aktif menggunakan semua jenis jammer. Oleh karena itu, lebih baik untuk tetap dekat dengan drone Anda pada saat-saat seperti itu. Ketiga adalah fleksibilitas pesawat modern. Produk yang sangat mahal dengan biaya beberapa juta dolar, tidak ada yang akan membuat banyak dari mereka. Bahkan negara kaya seperti Amerika Serikat, oleh karena itu mesin harus melakukan beberapa fungsi sekaligus. Penaklukan supremasi udara, pengintaian, dan serangan pada target darat dan laut. Karena kehadiran rudal jarak jauh berkecepatan tinggi, tidak hanya udara ke udara tetapi juga udara ke permukaan di dalam pesawat. F-35 dapat dianggap sebagai pesawat pertama seperti itu. Tetapi menurut pendapat para ahli yang hampir bulat, karena keserbagunaannya, pesawat ini tidak dapat dianggap sebagai mesin generasi kelima dengan beberapa kriteria. Tidak memiliki supersonik tanpa afterburner dan tidak ada manuver super. Keempat adalah sentrisitas jaringan. Perang modern tidak terpikirkan tanpa berbagi intelijen waktu nyata dan penunjukan target. Setelah semua, target sering berada di luar jangkauan radar pesawat terbang. Sekarang tentang kemampuan pesawat tempur generasi ke-6 yang dipertanyakan. Pertama, adalah kecepatan hipersonik. Tampaknya semakin tinggi kecepatan, semakin besar peluang untuk menghindari rudal anti pesawat dan rudal udara ke udara. Sekarang kecepatan maksimum mereka berada di sekitar Mach 4, jadi pada kecepatan hipersonik yang lebih tinggi dari Mach 5, rudal ini akan menjadi tidak mengancam. Namun, perlu dipahami bahwa membuat rudal hipersonik jauh lebih mudah daripada membuat pesawat hipersonik, dan jika muncul, maka sebentar lagi akan ada rudal hipersonik yang bisa menghancurkannya. Dalam hal ini, tidak bisa kita pungkiri lagi kehadiran hipersonik menimbulkan banyak masalah. Pertama adalah masalah tembus pandang. Semakin tinggi kecepatan, maka semakin tinggi hambatan aerodinamis dan semakin tinggi pemanasan yang dapat dideteksi oleh sensor inframerah yang sudah ada di Su-35 Rusia dan akan dipasang di F-22. Tangga untuk mengurangi visibilitas inframerah hidung dan lentera kokpit, pendinginan gaya sehingga Predator memiliki kecepatan Mach 2,2 dan di sini setidaknya 5 Mach. Omong-omong, hambatan aerodinamis sebanding dengan kuadrat kecepatan kedua. Meluncurkan rudal dari pesawat terbang yang melaju dengan kecepatan hipersonik adalah masalah teknis yang sulit. Dan ketiga, konsumsi bahan bakar meningkat tajam yang mempengaruhi jangkauan penerbangan singkatnya. Ada keraguan besar bahwa pesawat generasi ke-6 akan menjadi hipersonik, mungkin opsional, dan untuk waktu yang singkat. Yang kedua adalah kemampuan manuver super. Konsep bertarung jarak dekat pertempuran jarak jauh atau sesuatu dari masa lalu sekarang semakin lazim. Mengalahkan musuh akan dilakukan dari jarak jauh. F-35 adalah perwujudan dari konsep ini. Pada umumnya, pesawat tidak akan dapat menghindari rudal dalam hal apapun. Kemampuan manuvernya akan memang lebih tinggi jika kelebihan beban maksimum pesawat adalah 9-10 G. Kelebihan beban maksimum rudal adalah 30-40 G. Dan itu bahkan bukan kehadiran seseorang di dalamnya. Pada beban tinggi, sayap pesawat akan jatuh begitu saja, yang mana roket tidak memilikinya. Hal ketiga adalah kehadiran seorang pilot dengan perkembangan kecerdasan buatan yang pesat.
pertanyaan tentang perlu tidaknya memiliki manusia di dalam pesawat semakin sering diajukan. Bahkan sekarang, pesawat generasi kelima tidak dapat terbang tanpa komputer. Secara aerodinamis, pesawat tidak stabil. Jadi, dapatkah kita mengeluarkan pilotnya? Secara keseluruhan, pertanyaan tersebut masih bisa diperdebatkan. Di satu sisi, ketidakhadiran seseorang di dalam pesawat memecahkan banyak masalah sekaligus, mulai dari keterbatasan fisiologis tubuh manusia dalam hal kelebihan beban dan durasi penerbangan, dan berakhir dengan masalah moral dan etika tentang kemungkinan kematian pilot di sisi lain. Jika terjadi kegagalan elektronik, konsekuensinya bisa fatal. Lagi pula, bisa saja ada senjata nuklir di dalam pesawat, dan Tuhan tahu apa yang akan masuk ke dalam kepala kecerdasan buatan sekarang. Sudut pandang yang berlaku adalah bahwa perlu mengembangkan dua versi pesawat tanpa awak dan berawak, tetapi dengan transfer fungsi maksimum ke kecerdasan buatan. Misalnya, untuk sepenuhnya mentransfer kendali drone bersayap kepadanya. Yang keempat adalah kehadiran di dalamnya senjata berdasarkan prinsip-prinsip fisika lainnya. Ini pertama-tama adalah laser yang dikunci. Martin telah membuat kemajuan besar di bidang ini. Diasumsikan bahwa laser harus mengalahkan sarana penindasan elektronik musuh dan melumpuhkan homing head dari rudal jenis apapun. Juga direncanakan untuk memperkenalkan virus komputer pada jarak yang sangat jauh. Dengan kata lain, kekalahan sistem pertahanan udara tidak akan dilakukan dengan senjata tumbukan, tapi dengan menonaktifkan sistem dengan virus. Pentagon berencana untuk mulai mengirimkan ke-6 generasi baru jet tempur untuk pasukan di pertengahan 30-an. Mereka diharapkan untuk menggantikan F-22 Raptor. Angkatan Udara ALEOSLES diharapkan awalnya membeli 200 jet tempur GAD dan 100.000 kendaraan udara tempur tak berawak, dengan asumsi 2 pesawat tak berawak tersebut untuk setiap jet tempur GAD dan 2 lebih untuk masing-masing pesawat serang tempur generasi ke-35 F-35. Tidak ada kejelasan sama sekali mengenai masalah ini. Apa yang akan menggantikan Warthog Legendaris, pesawat serang A-10 Thunderbolt II yang sudah berusia setengah abad, sama sekali tidak jelas. Beberapa tahun yang lalu, militer mencoba pesawat serang siluman F-35 Lightning II, yang antara lain didesain untuk mendukung pasukan secara langsung. Dilihat dari The Sepulture siluman, pejabat Pentagon ternyata F-35 tidak terlalu bagus sebagai pesawat serang. Setelah semua, P awalnya ingin menulis dari babi hutan sebelum akhir dekade. Setidaknya, itulah yang dikatakan pejabat secara resmi pada bulan September 2019. Tetapi pada awal April 2020, rencana berubah. Armada 211 pesawat serang akan dikurangi dengan 44 pesawat, dengan masa pakai terpendek yang tersisa akan dilengkapi dengan peralatan komunikasi baru dan akan tetap beroperasi hingga tahun 2040. Menurut kami, pesawat serang pada akhirnya akan menjadi UAV yang dikendalikan dari darat atau dari pesawat udara. Masih sama A-10 atau F-35, yang terbaru General Atomics Mojave drone lepas landas dan mendarat pendek yang dipersenjatai dengan sepasang peluncur meriam minigun Dillon Arrow DEP-6 telah berhasil diuji coba. Sepertinya sesuatu yang serupa akhirnya akan menggantikan veteran yang memang layak. Menurut Anda seperti apa pesawat terbang yang akan ada dalam 10 tahun ke depan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami akan senang menerima jempol dan langganan Anda ke saluran kami tentang senjata modern. Sampai jumpa.